bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Doa hari ini dibawakan oleh Suster Maria Angelica PRR yang saat ini bertugas di komunitas Noemuti. Renungan hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Marista PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Novisiat Riang Kemie. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan kami, syukur berlimpah untuk anugerah iman yang kami miliki. Kami juga bersyukur untuk kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam diri kami. Kami mohon pertolongan-Mu, semoga kami mampu untuk tetap setia mengabdi Engkau dengan hati yang tulus ikhlas, sebab Engkaulah yang meraja dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik
datang dari Nazaret. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengenal siapa kita. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih. Dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, kita melihat bahwa Filipus sepertinya sudah mengetahui identitas kemesiasan Yesus, sehingga ketika bertemu Natanael, Filipus dengan yakin mengatakan bahwa ia telah menemukan juru selamat. Kenyataannya bukan Filipus yang berinisiatif untuk bertemu Yesus, sebaliknya Yesuslah yang berinisiatif untuk ditemukan oleh Filipus. Ucapan Filipus ditanggapi secara sinis dan dingin oleh Natanael. Nada ucapan Natanael menunjukkan adanya keraguan dan tanda keberatannya terhadap pernyataan Filipus bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Filipus sangat yakin dengan apa yang dilihatnya, sehingga ia menantang balik Natanael untuk membuktikan siapakah yang benar. Natanael didesak Filipus untuk menemui Yesus, dan ketika ia menghampirinya, Yesus berseru, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dengan terkejut, Natanael berkata kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Dengan jawaban yang agak misterius, Yesus berkata bahwa dia telah melihat Natanael di bawah pohon ara. Kita mungkin tidak mengerti alasan Yesus mengatakan hal tersebut, tetapi kelihatannya Natanael mengerti. Karena takjub, ia pun menjawab, "Rabi, engkau anak Allah." Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita selalu berusaha ingin mengenal Tuhan. Kita ingin melihat Tuhan, namun justru Tuhanlah yang lebih dahulu melihat dan mengenal hati kita. Seperti Filipus dan Natanael ingin melihat Yesus, tetapi Yesus berkata, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kita terus berusaha, namun Tuhan Maha mengetahui bukan hanya luarnya, tetapi hati terdalam kita pun diselidikinya. Pengenalan akan Yesus harusnya makin lama makin mendalam. Seperti Natanael, awalnya hanya karena pewartaan orang lain, diajak oleh Filipus, namun akhirnya Natanael punya pengalaman pribadi
berjumpa dengan Yesus, sehingga ia menjadi percaya dan yakin. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Yahudi. Lalu bagaimana proses iman kita kepada Yesus? Apakah sudah semakin mendalam dan mengakar sehingga kita bisa merumuskan sendiri siapa Yesus bagi kita? Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, Yesus mengenal kita masing-masing dengan sangat baik, utuh dan sempurna. Dia pun menerima kita sepenuhnya dan mengundang kita bukan hanya menjadi pengikutnya, melainkan juga menjadi sahabat terkasih. Amin. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita untuk semua misionaris. Ya Bapa, semoga para misionaris Engkau jaga dan Engkau lindungi, agar semangat Santo Bartolomeus Rasul menjadi semangat mereka juga dalam mewartakan kabar gembira Yesus Kristus demi keselamatan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para seminaris, ya Yesus Gembala yang baik, dampingilah para seminaris di masa pendidikan mereka. Semoga benih iman dan panggilan yang ada dalam diri para seminaris boleh bertumbuh dan berkembang, sehingga mereka boleh berjuang mewujudkan cita-cita mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, Bapa dalam surga, berkenanlah memberkati kami semua, dan doronglah kami untuk benar-benar menghayati iman kami akan Yesus Kristus, dan kami mampu menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan wujud-wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan
Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami hadir untuk menyapa setiap